Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni dari kelas Teknik Informatika B. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang teknologi e-government sebagai salah satu tugas final dari mata kuliah saya, yaitu konsep sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Nah, penasaran seperti apa itu teknologi e-government? Tonton videonya sampai akhir dan jangan di-skip. E-government merupakan singkatan dari electronic government yang memiliki arti pemerintah elektronik. E-government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Konsep e-government yaitu menggunakan sistem komputer di dalam suatu organisasi kepemerintahan guna mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi, pencarian, serta pengelolaan data, sehingga terjadinya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Next, jenis-jenis e-government. Yang pertama, model government to citizen. Model ini adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah antara pemerintah ke masyarakat. Layanan ini antara lain sistem pajak online, informasi lowongan pekerjaan, pengurusan jaminan sosial, serta dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, paspor, dan lain sebagainya. Kelebihan dari layanan ini adalah dapat diakses di kapanpun dan di mana saja. Next, yang kedua, model government to business. Model ini merupakan layanan transaksi elektronik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Dalam government to business, tersedia berbagai layanan dan informasi yang diperlukan kalangan bisnis, seperti kegiatan penjualan produk, penggunaan jasa pemerintah, pembayaran pajak perseroan, dan perurusan izin usaha secara online. Next, yang ketiga, model government to government. Model ini ialah layanan pertukaran data dan informasi secara online antara sesama institusi pemerintahan dalam suatu daerah melalui basis data yang saling terintegrasi. Layanan yang dilakukan adalah layanan impor dan ekspor data, informasi kependudukan, informasi masyarakat miskin, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, model government to employees. Model ini merupakan sebuah tipe hubungan yang ditujukan supaya para pegawai pemerintahan beserta pegawai negeri dapat meningkatkan kinerjanya, serta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan e-government di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru dari PBB, Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat penerapan e-governance melalui pengembangan kebijakan ICT nasional dan strategi e-government yang efektif dan efisien. Dalam hal belanja IT, Indonesia cukup menjanjikan. Namun, selain alokasi anggaran, pemerintah juga perlu menetapkan strategi efisiensi kerja dan menunjukkan optimalisasi penggunaan pajak, serta menghindari downtime dalam layanan e-government. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Tujuan dan manfaat penerapan e-government. Yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya, seperti masyarakat, kalangan bisnis, dan industri. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai pertanyaan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada. Yang ketiga, pembentukan jaringan informasi dan
transaksi layanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau dengan masyarakat. Next, aplikasi e-government. Yang pertama, manajemen, integrasi, dan pertukaran data yang disingkat dengan MATRA. Yang kedua, administrasi perkantoran maya yang disingkat dengan SIMAYA. Yang ketiga, pegawai negeri sipil Mail yang disingkat dengan PNS Mail. Yang keempat, Private Network Security Box yang disingkat dengan PNS Box. Cukup sekian pembahasan tentang teknologi e-government yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.